untuk beberapa aturan yang perlu disampaikan atau dilakukan ya. Kami peserta pendengar kajian online ini dimohon untuk begitu memasuki atau begitu join ke kajian online ini, kajian online Yayasan Laju Pendidikan ini, dimohon untuk melakukan unmute, mute atau mematikan atau menonaktifkan speakernya, termasuk juga kamera ya, supaya jaringan internet yang tersalurkan ini lancar dan hambatan insya Allah. Baik, kita sudah mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka untuk selanjutnya dan agar lebih berkah lagi, akan satu tilawah Quran yang disampaikan oleh Al-Ustadz Yanto Subianto. Pada beliau dipersilahkan. Yanto. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum maka barang siapa di antara tidak maka wajib hari yang dia pada hari yang lain. Orang berat kan memberi makan dengan baik puasa lebih kamu Baik, sudah Suryanto ya. Sepertinya ada sedikit gangguan jaringan. Tadi yang bagi yang belum begitu menyimak artinya bisa dibuka di Al-Baqarah ya, surat Al-Baqarah ayat 143. Barakallahu fikum untuk kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT biasa memberikan peluangan waktu, bahkan mungkin membangkitkan semangat, karena kalau Al-Quran ini subhanallah ya, kalau tidak diutamakan dari sisi waktu, ini akan tergeserkan dengan kesibukan-kesibukan atau bahkan prioritas kegiatan lainnya. Oleh karena itu, bagaimanakah sebenarnya ketika Al-Quran ini dalam hati, dalam benak kita
menjadi sebuah prioritas yang paling utama dibandingkan dengan aktivitas lainnya. Dan bagaimana pula Al-Quran mampu memudahkan, harus saya memberikan kemudahan kehidupan kita, aktivitas kita, apalagi mungkin di bulan Ramadan, dan kita juga punya keluhan waktu selama WFH atau selama di rumah ini, selama di rumah saja, ini sebenarnya bisa lebih prioritas. Baik, tanpa panjang lebar lagi, alhamdulillahirrahmanirrahim, pemateri kita sudah hadir, itu Ustadz Abu Amar, dan beliaulah yang salah satu ini ya, pencetus ya, bahkan pendiri dari salah satu lembaga Quran, yaitu Tarki. Alhamdulillah, dengan segala ilmu dan pengalamannya, mudah-mudahan memberikan keberkahan ilmu dan juga memimpin kita agar membangkitkan semangat Al-Quran. Tafadhol, Ustaz, kami persilahkan untuk bisa menyampaikan materinya. Enggak, Ustaz Muhammad, dipersilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا wa antum muslimun. Sadaqallahul adzim. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebuah kesyukuran yang tak terhingga buat kita saat ini. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih tetap mencurahkan nikmatnya buat kita. Nikmat sehat, nikmat usia. Termasuk nikmat saat ini menjalankan ibadah Ramadan. Baik dengan saumnya, tilawah Qur'annya, tarawehnya, infaknya, dan ibadah-ibadah yang lain. Yang tentu harapan kita semua mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala bagi kita semua, dan semoga pula itu akan menjadi pemberat timbangan kebaikan kita pada hari kiamat kelak. Tidak lupa kita sampaikan salat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya. Baik, sahabat-sahabat Quran, kita akan mencoba membahas judul yang tadi sudah disampaikan berkaitan dengan interaksi kita dengan Al-Quran, yang dimana pembahasan seperti ini rasanya kita sering mendengarkan dari guru-guru kita. Karena apalagi saat ini, saat dimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan kita di bulan Ramadan, maka bicara masalah Ramadan itu tidak akan pernah lepas dari urusannya dengan Al-Quran. Nah, oleh karenanya pada kesempatan ini saya akan memulai, anggap aja obrolan ya, obrolan atau mungkin kalau bisa disebut tausiah boleh ya. Kita mulai atau berangkat dari surat Al-Qadar. Surat Al-Qadar, saya nggak bisa nih chatnya untuk masuk ke slide. Ada yang bisa paham nih? Di pojok sebelah kanan ada Sebelah presenting. kanan, terus presenting yang oke. Yang diambil apa layar? Mau full ya, full aja. Ya. Berarti mengambil apa yang ada sini ya. Oke, sebentar. Nah, ya, Nah, itu kelihatan nggak? masuk. Masuk ya? Oke, lagi ya. Oke, Oke, set, kelihatan. Sip. Sip. Siap. Interaksi kita dengan Al-Quran berangkat dari surat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. Di benak kita keumumannya surat ini membahas tentang Lailatul Qadar. Salah? Tidak salah. Apalagi udah jelas dari awal udah kalimatnya Lailatul Qadar, wa ma adraka ma Lailatul Qadar kan? Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadar diulang sampai 3 kali. Yang kemudian kita mengambil kesimpulan bahwa di dalam Ramadan itu ada malam Lailatul Qadar namanya, yang di dalam riwayat yang lain turunnya atau adanya pada 10 hari terakhir. Kemudian ketika kita mendapatkan Lailatul Qadar itu, maka nilainya adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya apa? Amal kita yang kita lakukan pada waktu itu ketika kita sholat, maka nilai sholat kita itu seperti kita melakukan sholat 80 lebih kurang 83 tahun. Subhanallah. Luar biasa ini ya. Bonus ya yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya ya. Dan insya Allah juga kita bisa untuk meraih itu. Nah, tapi sebenarnya kalau kita coba lebih dalam mengarungi ayat atau surat yang ada dalam surat Al-Baqarah ini, ayat-ayatnya, ternyata kita perhatikan pembahasan awal itu inna anzalnahu. Sungguh kami telah menurunkannya. Nya itu kembali kemana? Kembali kepada surat sebelumnya. Surat apa sebelumnya? Surat Iqra. Gitu ya. Yang intinya kesimpulannya bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa yang dimaksud dengan dhamir di sini adalah Al-Qur'an. Nah, jangan sampai lupa sebenarnya pembahasan Lailatul Qadar ini yang kemudian kita simpulkan betapa malam ini adalah malam yang sangat mulia, ya kan? Malam yang penuh dengan keberkahan karena malam Lailatul Qadar. Namun ternyata kalau kita coba perhatikan, ini berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Kenapa? Karena begini. Coba perhatikan ilustrasinya nih ya, ilustrasi. Ketika seorang pejabat penting yang semua masyarakat menghormatinya dan bahkan merindukan kehadirannya, kira-kira yang kita persiapkan apa? Pertama, kaitan dengan fasilitas. Yang kedua, kaitan dengan masalah waktu. Yang ketiga, siapa yang akan menjemputnya? Kan begitu? Karena ada tamu istimewa kita ya yang hadir apakah di kantor kita atau di rumah kita. Tentu kita akan menyiapkan segala sesuatu yang lebih dahsyat dari keumuman kita dalam menyambut orang tamu biasa begitu. Nah, sekarang kita lihat dalam ayat ini menggambarkan tentang sebenarnya mempersiapkan waktu yang tepat, waktu yang mulia, waktu yang dahsyat untuk dilewati, untuk dihadiri oleh sesuatu yang lebih dahsyat dari itu semua, begitu. Nah, artinya di sini kita runut berarti. Kalau kita bicara masalah Al-Quran berarti apa? Bicara masalah kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mulia. Kalimat yang sangat mulia. Nah, sekarang permasalahan begini. Kalimat ini akan turun ke bumi. Lalu mau tidak mau karena mulianya Al-Quran ini harus difasilitasi oleh waktu yang sangat mulia. Begitu. Apa itu? Lailatul Qadar. Dan karena kemuliaan ini lebih dahsyat, yang sangat dahsyat, harus dibawa oleh makhluk yang paling mulia. Siapa itu? Malaikat.
Jibril alaihissalam. Dan karena kalimat ini juga sangat mulia, maka mau tidak mau setelah hadirnya di waktu yang sangat mulia, kemudian dibawa oleh makhluk yang mulia yang namanya malaikat Jibril alaihissalam, maka harus juga diterima oleh manusia yang paling mulia. Siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Jadi artinya apa? Hadirnya waktu Lailatul Qadar itu karena memfasilitasi kalimat yang sangat mulia, begitu. Jadi saking mulianya Al-Qur'an itu harus difasilitasi dengan waktu yang mulia, dibawa oleh malaikat yang paling mulia dan diterima oleh manusia yang paling mulia. Nah, oleh karena itu, maka tentunya bagi siapa saja yang mau berinteraksi dengan Al-Quran itu, insya Allah ikut mulia. Begitu. Karena dibawa saja oleh orang malaikat yang pemulia kok, yang menerima juga adalah manusia yang paling mulia, maka tentunya akan ke bawah mulia juga siapa saja yang berinteraksi dengan Al-Quran. Maka bersyukurlah kalau saat ini kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Karena ternyata kehadirannya saja, ya, Al-Quran itu kehadirannya saja difasilitasi dengan makhluk waktu yang paling mulia. Sehingga kalau itu adanya, nah, kalimat singkatnya yang saya coba simpulkan di situ adalah semua mulia karena Al-Quran. Sekali lagi, semua mulia karena Al-Quran. Siapapun, kalau mereka mau berinteraksi dengan Al-Quran, kalau ikut emban untuk membawa Al-Quran itu, maka dia akan ikut mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian berikutnya, bagaimana cara interaksi kita dengan Al-Quranul Karim? Mengemban Al-Quran. Ternyata bicara masalah keimanan terhadap Al-Quran itu bukan sekadar masalah keyakinan akan adanya, keyakinan bahwa Al-Quran itu mukjizat, ya, bukan semata juga sekedar mengagung-agungkan, ya, isi Al-Quran, bukan saja itu. Tapi apa? Harus ada pembuktiannya. Ya, kita lihat dalam surat Al-Baqarah, ya, ayat 121 ini. Ternyata tanda keimanan kita terhadap Al-Quran itu dan yang harus bisa kita buktikan itu adalah baca. Nah, gitu. Baca. Saya tidak akan membahas banyak tentang ini karena ini antum juga, ya, Bapak, Ibu-ibu, sahabat-sahabat sekalian sudah sering mendengar kalimat yang disampaikan oleh guru kita, ya, dari surat Al-Baqarah ayat 121 ini. Tapi saya mau mengambil yang ini nih, kata yatlunahu, agar tidak ada orang yang mencari atau mencari celah untuk bela diri, agar, ya, yang penting mah nggak usah repot dengan baca Quran, yang penting mah faham, nah gitu, ya. Hati-hati kata-kata itu kata-kata yang mengelabui kita. Karena yang namanya membaca di dalam Al-Quran itu ada qiraah, ada tala. Kalau qiraah itu bisa qiraah Al-Quran, bisa qiraah Al-Quran, gitu kan, bisa qiraah Al-Kitab. Tapi kayak yang namanya tala yatlu ini khusus Quran. Lalu apa yang dimaksud dengan tilawatil Quran atau tala yatlunahu di sini? Kita kembali kepada bahasa aslinya. Arti daripada tala itu apa? Tala itu kita ambil terjemahannya, kita tidak boleh ngarang-ngarang, ambil dalam surat Asy-Syams. Kalimatnya apa di sana? Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha. Nah, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu di pagi hari. Asy-syamsi wa duhaha wal qamari idza talaha, dan demi bulan yang mengiringinya, yang mengikutinya. Nah, jadi tala itu mengikuti. Terus kenapa tala itu dibawa ke urusan baca Quran, yang kemudian diartikan bahwa tilawah itu adalah membaca? Karena ternyata yang namanya membaca Al-Quran itu
adalah mengikuti apa yang didengar. Sekali lagi, mengikuti apa yang didengar. Contoh, antum semua coba saya ilustrasi nih. Mohon ikuti bacaan saya. Bisa diikuti? Tidak bisa. Kenapa? Karena antum tidak mendengarkan suara saya. Gitu. Ya enggak? Nah, yang namanya mengikuti itu apa? Adalah mendengarkan apa yang dibaca, kemudian melafadzkan kembali. Nah, artinya pula yang namanya membaca Quran itu dilafadzkan. Gitu. Nggak bisa kita katakan, kan saya juga baca Quran mah nggak perlu juga dikeras-kerasin gitu ya. Nggak perlu juga komat kamit, yang penting faham. Iya betul, beda urusannya. Baca Quran dengan baca Quran. Kalau baca Quran atau baca buku, yang penting kita paham. Oh iya maksudnya ini. Oh iya itu ada berita itu banjir di sana kemarin. Oh iya itu tetangga sebelah tuh ternyata kena COVID tuh berita di koran. Nah, seterusnya. Yang penting paham. Tapi kalau baca Quran itu bukan sekedar masalah paham. Tapi baca Quran itu adalah interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang di sana tidak sekedar masalah arti, tapi juga kandungan makna. Ada penekanan-penekanannya. Sehingga kita dengar, sehingga kita juga mempraktekkan. Kan ada istilah, di sana ada dengung, gitu kan? Di sana ada lebih panjang, itu kaitan dengan mana? Di sana juga ada qalqalah, gitu. Coba, tanpa disuarakan, tanpa komat kamit, kumaha cara mendengungkannya? Cara qalqalah. Coba. Mana qalqalahnya? Di hati. Ya nggak bisa qalqalah di hati mah. Itu mah cinta, gitu. Jadi yang namanya bacaan itu memang harus terdengar, gitu, dilafadzkan. Nah ini, ya. Jadi harus diluruskan pemahaman. Ada orang yang menyatakan yang penting mah faham, yang penting mah dipraktekan. Nah ini hati-hati juga. Yang penting mengamalkan. Loh, cara mengamalkan waratil Quran itu kumaha bacanya? Cara mempraktekannya. Kan perintahnya waratil Qur'ana tartila, bacalah Quran dengan tartil. Prakteknya bisa nggak tanpa baca? Nggak akan bisa. Berarti ketika kita membaca dengan baik dan benar Al-Quran itu adalah bagian dari mempraktekkan, mengamalkan Quran. Gitu. Nah sehingga kesimpulan para ulama membaca Quran itu adalah ibadah. Dan sampai dikatakan bahwa ibadahnya baca Quran itu tidak bisa digugurkan dengan ibadah yang lain. Yang kemudian seringkali kita membela diri gitu. Kenapa nggak baca Quran? Kan ibadah ini. Iya, kan kerja juga ibadah. Guys, hati-hati. Kerja itu ibadah tapi tidak menggugurkan ibadah baca Quran. Baca Quran berbeda urusannya gitu. Nah ini tuh catatan penting nih buat kita semua. Kembali lagi bahwa ketika kita udah bicara baca, maka baca itu harus dilafadzkan. Sehingga nanti ada istilah tilawatul bitahsin, membaca Quran dengan tahsin, dengan tajwid. Nah, itu bahasan yang lain ya. Antum udah belajar banyak tuh. Nah, tinggal kita menyambung lagi nih bahwa ternyata kalau sudah bicara masalah baca itu adalah pembuktian keimanan kita. Kebalikannya kalau kita sudah tidak lagi membaca Al-Quran, tidak berinteraksi dengan Al-Quran, pastikan keimanan kita ini nggak beres. Punten ya, ini agak kasar ini ya, punten. Kenapa ini teguran buat anak juga, Kalau sudah mulai malas-malas baca Quran, hakikatnya hati kita, keimanan kita itu sedang menurun. Ya. Jadi memang saya bisa menyimpulkan dengan kebodohan saya, keterbatasan saya, kalau mau mendeteksi keimanan kita, lihat interaksinya dengan Quran. Karena Allah sendiri menyatakan bahwa ketika orang membaca Quran itu apa? Ulaika yu'minuna bih. Mereka lah orang yang beriman kepadanya. Jadi sehingga kalau orang sudah mulai kendor dengan baca Al-Quran, apalagi hak tilawah kan, baca dengan sebenar-benar bacaan kan tuntutannya, lalu kita bacanya hari-hari penting membaca, apakah dengung segala capek atau mah, nah, misalkan gitu. Nah hati-hati, kemungkinan keimanan kita lagi turun. Gitu. Apalagi kita baca-baca itu mah bukan turun, ya terjun atau. Nah, sahabat-sahabat sekalian, jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu catatan penting buat kita semua. Nah, lalu bagaimana prakteknya? Nah, gitu ya. Interaksinya Rasulullah SAW terhadap Al-Quran ini dengan Al-Quran ini. Nah, mari kita lihat dalilnya ya. Jadi saya bukan ngarang-ngarang ya. Tapi ini ada dalilnya. Bisa dilihat
riwayat Bukhari ya. Singkatnya begini, ini sebuah cerita ini. Dari ini saya membuat cerita begini. Seorang sahabat yang namanya Ibnu Mas'ud berduaan dengan Rasulullah SAW. Keumumannya kalau sudah berduaan atau berada dengan Rasulullah berada dengan sahabat itu biasanya Nabi dimanfaatkan dengan tanda kutip. Artinya apa? Nabi dari tempat curhat, Nabi dari tempat untuk mengambil ilmu dan seterusnya. Nah sekarang ternyata kebalik, ya, sahabatnya yang dimanfaatkan oleh Rasulullah SAW. Ya, bentuk pemanfaatannya apa? Nah ini kalimatnya. Iqra alayya al-Quran. Wahai Ibnu Mas'ud, tolong bacakan Quran untukku. Qultu ya Rasulullah. Kemudian dia menjawab yang cerita ini Ibnu Mas'ud nih. Ya. Ya Rasulullah, aqra alayka wa alayka unzil. Gitu. Kalimatnya aqra ya, bukan madza, limadza. Ini hati-hati bahasanya dalam Al-Quran itu ada ataj'alu, ada hal, ada limadza gitu kan. Nah, kata a itu bukan kata protes seperti ataj'alu yang sering orang terjemahkan dengan protes gitu. Bukan protes, itu ungkapan kekaguman gitu. Kekaguman atas kondisi itu gitu. Apa di sini kekagumannya yang diungkapkan oleh Ibnu Mas'ud? Aqra'u 'alaika wa 'alaika unzil. Apakah engkau menyuruh aku ya Rasulullah sementara Quran itu turun kepadamu? Kalau bahasa bebas kita, ya Rasul, udah salah, saya yang bacain gitu. Dan saya apa tuh? Nah, gitulah bahasa kita gitu. Jadi semacam kekaguman, keheranan pada dirinya gitu. Ya, yang dimana Rasul nyuruh baca Quran. Lalu apa yang terjadi? Nabi kita Muhammad SAW menjawab, qala na'am, inni uhibbu an asma' min ghairi. Iya, Ibnu Mas'ud, saya pengen mendengarkan bacaan Quran itu dari selain diriku. Ya udah, faqara'tu surat An-Nisa. Kemudian aku membaca surat An-Nisa begitu. Surat An-Nisa itu mulai dari mana? Ya Nas ya. Kalimatnya mulai dari ya Nas. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Terus dibacakan. Sampailah ayat yang ke-41 ini. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. Kira-kira nada seperti itu nyambung atau berhenti? Pasti kalau masih naik berarti nyambung gitu ya. Tapi ternyata posisi naik yang seakan-akan itu akan nyambung, tapi ternyata Rasulullah langsung menepuk pundak Mas'ud. Hasbukal an, wahai Ibnu Mas'ud, udah cukup. Itu. Fatamata fa idza ainahu tadrifan. Kemudian menoleh ya ke Rasulullah. Ibnu Mas'ud itu ternyata Rasulullah mencucurkan air mata, menangis. Nah, gitu. Insyaallah ini cerita ini membuat menggambarkan tentang interaksi dan sekaligus juga oh iyanya ternyata interaksi itu kieu gitu. Apa itu kerugiannya? Begini. Yang namanya interaksi dengan Al-Quran itu memang harus dibaca. Harus kita baca Quran itu. Itu yang disebut dengan interaksi. Yang namanya juga interaksi kan dua belah pihak kan, nggak bisa ujuk-ujuk sendiri, kudu nangis sendiri, ujuk-ujuk ya, nggak bisa. Harus tetap interaksi. Nah sekarang interaksinya apa? Ya kita dengan Quran begitu. Nah, baik itu interaksi itu dengan cara kita membaca atau dibacakan. Kalaulah Quran itu tidak butuh dibaca, yang penting faham, ya udah, Nabi nggak perlu menyuruh orang lain untuk membacakan Quran. Ujuk-ujuk kan nangis gitu. Tapi aneh kalau ada orang ujuk-ujuk nangis. Pasti ada interaksi di sana begitu. Nah, makanya di sini dalam prakteknya ternyata interaksi itu harus kita membaca atau dibacakan. Sehingga kita tahu nanti, oh iya Allah Subhanahu wa taala sedang menegur saya. Apalagi ini ayat ini yang 41 ini, wah dahsyat ya mah. Ya. Oh iya Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan saya ini. Oh iya Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kabar gembira buat saya. Oh iya, ini Allah sedang menceritakan tentang kisah-kisah orang-orang terdahulu yang harus bisa kita ambil pelajaran. Begitu. Jadi bukan masalah, sekali lagi ya punten, bukan sekedar masalah saya tahu
hati-hati Pak, teman-teman, sahabat-sahabat, jamaah sekalian rahmat Allah. Bukan sekedar tahu, punten. Orang-orang Yahudi atau musuh-musuh Islam itu sudah mempelajari tentang Quran. Kemudian mereka membuat gambaran umumnya. Oh iya, Quran itu menceritakan kisah-kisah. Oh iya, tentang syariah. Oh iya, tentang kebesaran Tuhan. Ya, Tuhannya Muhammad misalkan. Oh iya, ini ternyata ada keajaiban-keajaiban yang dimunculkan dan seterusnya. Boleh dipetakan oleh mereka, belajar gitu. Jadi kalau hanya sekedar tahu, lalu apakah mereka beriman? Tidak. Lalu apakah mereka menjadi langsung nangis? Tidak juga begitu. Jadi permasalahan lagi-lagi bukan sekedar masalah saya tahu. Tapi ini urusannya adalah kita ingin berinteraksi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita merasakan komunikasi langsung dengan Allah. Seperti hanya yang langsung dialami oleh Nabi ini ketika dibacakan kalimat ini. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bik. Fa kaifa idza ji'na, bagaimana nanti itu bi syahidin, saksi-saksi. Siapa saksi-saksi itu? Adalah para nabi, para rasul gitu. Wa ji'na bika ala haula'i syahida, dan kami pun datangkan kamu wahai Muhammad atas umatmu sebagai saksi pula buat mereka. Wah, kan ngeri itu. Menakutkan itu. Takutnya kenapa ya Allah, bagaimana nanti saya bersaksi untuk umat? Kan lagi Nabi sampai menangis. Terus bagaimana dengan kita? Kita juga wahai sahabat semuanya, kita juga akan menjadi saksi bagi saudara kita yang lain. Ya, bagi teman kita, bagi orang tua kita, bagi pasangan kita, begitu. Bagi anak-anak kita sebagai saksi. Apalagi seorang nabi, seorang rasul memiliki beban yang sangat berat. Gitu. Nah, itu interaksi dengan Al-Qur'an itu seperti itu. Ya. Jadi harus dibacakan dan terdengar. Nah, gitu. Kemudian kalau tidak orang lain dengar, ya nggak apa-apa. Yang penting suara kita itu terdengar. Ya, nah, ucapan itu. Jadi walaupun cuma qomat kamit begitu, ya, tapi tetap merasakan gitu. Ada lafaz yang kita ucapkan. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin, kedengaran oleh kita. Apalagi kalau ditambah dengan kita ingin mengindahkan bacaan itu, gitu kan, dengan lagu kita, ya, bagus. It's okay, ya. Oke, sip. Udah jam berapa nih? Masih ada waktunya? Masih, Ustaz. Masih ya? Oke, lanjut. Lagi-lagi sebelum kita membahas dulu ini judulnya, ya. Lagi-lagi kita poinnya ini aja dulu, kalimatnya. Innalladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu. Sesungguhnya orang-orang yang yatlu, membaca, ulang lagi, tadi yatlu juga. Kitaballah, yang membaca Al-Qur'an. Wa aqamus salat, mendirikan salat. Wa anfaqu, dan berinfak. Mimma razaqnahum, rezeki yang kami berikan kepada mereka. Sirran wa alaniyah, baik itu sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, atau terlihat gitu. Ternyata orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, dengan membaca itu, sholat, infak itu, ternyata orang-orang yang yarjuna tijaratan lan tabur, mereka berbisnis, ya, berbisnis yang tidak akan pernah rugi. Nah, ini kaitan dengan keutamaan tilawah Al-Quran. Ya. Kita keutamaan dari Al-Quran. Pengennya menyampaikan panjang ini, tapi kan saya pengen fokus kepada interaksi ya. Maksud saya kalau kaitan dengan keutamaan silakan baca aja sendiri. Ini judulnya begini. Karena ada hal yang perlu lebih saya sampaikan lagi ini. Salahnya karena waktunya tidak cukup 1 jam ini. Ya. Ini dulu. Yatluna, baca. Berarti mau tidak mau melafatkan, nggak boleh kita diam gitu ya, baca Quran itu harus dilafatkan gitu ya. Nah, dahsyatnya adalah fokusnya kepada ternyata bicara masalah orang yang berbisnis yang tidak akan pernah rugi itu adalah yang dimunculkan pertama dan utama itu adalah baca Quran.
Loh kenapa waqumus sholah nggak didahulukan? Karena kalau orang sudah beres membaca Quran dengan benar, maka akan ke bawah baik dalam sholatnya. Gitu. Kenapa? Karena sholat itu juga baca Quran. Sahabat-sahabat, kalau udah beres bacanya, apalagi hafalannya banyak, maka akan banyak lama dia menjalankan ibadah sholat. Terutama sholat tarawehnya, sholat qiyamul lailnya, begitu. Itu pertama. Yang kedua, perhatikan kata-katanya. Mohon dibedakan ya. Coba perhatikan. Dari segi bahasa, teman-teman yang sudah belajar bahasa Arab, ini namanya fi'il mudhari. Urusan sholat, fi'il madhi. Urusan infak, fi'il madhi. Apa maksudnya di sini? Maksudnya adalah, mari kita pertahankan ibadah tilawah kita itu sekarang dan seterusnya. Begitu. Karena kalimatnya adalah mudhari. Kalimatnya mudhari. Apa? Kata kerja sedang dan akan datang. Artinya apa di sini? Terus rutin. Ya. Tiada hari tanpa baca Quran. Begitu. Ini belum menyinggung masalah Ramadan itu ya. Ini umum bahwa kita menjadikan bacaan Quran ini adalah penghias ya hari-hari kita gitu. Karena kalimatnya itu ya tuluna, terus saja baca. Sehingga kita doa itu apa? Ana al-laili wa tarafan nahar kan? Nah, itu kan doa hatam itu biasanya dibacakan. Siang dan malam kita baca Quran itu. Karena ya tuluna kita Allah. Nah, apalagi kalau udah kaitan dengan masalah pahala. Wah, itu keutamaan nih, subhanallah. Silakan dibaca-baca lagi nanti ya. Ini surat Fatir ya, ayat 29-30. Pengen saya menerangkan ini, tapi ya ini kita fokus dulu kaitan dengan interaksi. Bahwa interaksi itu adalah baca, melafatkan. Dan interaksi itu tidak ada batasnya, terus. Ya, sampai ya malaikat Israel itu menjemput kita, baru berhenti. Ya. Selanjutnya, gimana yang disebut dengan interaksi itu? Nah, gitu ya. Yang namanya interaksi itu adalah ada komunikasi dua belah pihak. Nah, kalau kita bicara masalah, ketika bicara interaksi dengan Al-Quran, hakikatnya itu adalah interaksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa sendiri ketika kita membaca Quran. Walau memang kelihatan memang sendiri, tapi pastikan bahwa kita itu sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa itu berangkat dari mana? Dari hati. Makanya juga dalam surat Al-Hadid nih, yang belakangan saya sering menyampaikan nih surat Al-Hadid nih. Ayat 16. Dan ini juga teguran buat kita semua. Kalimatnya gimana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haqq ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belum tibakah saatnya orang-orang yang beriman itu hatinya khusyuk serius dalam berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dalam mensikapi Al-Quran yang Allah turunkan. Gitu. Nah, artinya ini adalah kudu serius ini kita tuh interaksi ini. Kenapa? Karena kita interaksi itu tidak sekedar melafatkan kalimat-kalimat yang ada, tapi memang saat itu tuh sedang ngobrol dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba perhatikan hadis ini. Riwayat Abu Hurairah, sahabat jamaah sekalian untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridainya, dia berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqul, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya ini hadis apa? Hadis qudsi. Apa yang Allah firmankan? Qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'al. Aku membagi surat as-shalah itu, nih qasamtu as-shalah,
Nah, jadi nama di antara nama-nama Al-Fatihah itu ya, Al-Fatihah terus apa Ummul Kitab gitu kan. Nah, kemudian apa lagi? Sabul Masani. Nah, di antaranya juga yang lain itu adalah sholat gitu. Jadi kalau kita nyuruh, Pak, tolong bacakan surat As-Shalah. Nah, jangan bilang, ada surat Shalah gitu. Wah, ini aliran sesat. Bukan, kitanya aja nggak nyampe ilmu. Nah, sekarang udah tahu. Ternyata di antara nama surat Al-Fatihah itu selain Sabul Masani, Ummul Kitab gitu ya, juga surat As-Shalah. Sip. Qasamtu shalah, aku membagi surat As-Shalah atau surat Al-Fatihah itu baini wa baina abdi, antaraku dan antara hambaku, nisfain, 2 bagian. Wali abdi masal, dan bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, gitu. Terus apa lagi lanjutannya? Nah ini. Fa idza qala al-'abdu, ketika seorang hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala, maka Allah menjawab, Hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ar-Rahmanir Rahim, Allah pun menjawab, Athna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Maliki yaumiddin. Apa katanya? Ketika kita menyatakan Malik Yaumiddin, saat itu kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala yang memiliki hari pembalasan, yang menguasai hari pembalasan. Lalu Allah pun menjawab, Majadani abdi, hambaku telah mengagungkan. Wa qala marratan, kemudian berkata lagi berikutnya, Fawada ilayya abdi, hambaku menyerahkan urusannya kepadaku. Ah, gitu. Masya Allah. Berarti kita baca Quran teh dijawab ke Allah. Jadi nggak ada bertepuk sebelah tangan, ya. Mohon maaf ya, itu masa lalu itu ada yang bertepuk sebelah tangan. Sehingga dia mencintai sayanya. Itu ngomongnya gitu. Padahal belum tentu gitu. Nah, kalau urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, pastikan ketika kita memang benar-benar kita membaca Al-Qur'an, saat kita itu hati kita benar-benar khusyuk tadi, ya serius hati kita, pasti Allah menjawab. Gitu. Apalagi sembari menghayati kalimatnya. Ketika kita menyatakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hati kita itu sedang memuji Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagimu ya Allah, nikmatmu begitu luar biasa, selalu melekat pada diri ini. Gitu. Merasakan itu semua, ya udah Allah pun menjawabnya, ya hambaku telah memujiku, menyanjungku dan seterusnya. Nah ini, Masya Allah ya. Kemudian berikutnya surat Al-Fatihah ini teh. Kemudian ketika kita menyatakan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ketika kita menyatakan ya Allah, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Dan Allah pun menjawab, hadza baini, inilah bagianku, wa baina abdi, dan bagian hambaku, wa li abdi ma sa'al, bagi hambaku apa yang dia pinta. Nah, gitu. Nah, kita ini sedang bersumpah setia nih kepada Allah gitu. Lalu apa Allah pun menjawab nih sumpah kita itu. Sip, kalau bahasa kita. Oke, kalau begitu ya udah, ini bagianku. Bagianku apa itu? Bahwa aku berhak disembah dan kalian wajib menyembah aku, kan gitu. Wali abdi masal, ya. Dan bagian hambaku apa yang diminta? Artinya apa? Kalian berhak untuk meminta kepadaku. Dan seterusnya sampailah jawaban terakhirnya, hadza li abdi wa li abdi masal, ini bagian hambaku dan bagi hambaku apa yang dia minta. Artinya apa? Ketika kita meminta, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dan mengabulkan. Begitu. Ya, jadi pastikan ya bahwa ketika kita ngaji baca Quran itu berinteraksi, ngobrol dengan Allah Subhanahu wa taala. Ngobrol. Iya, ini bentuknya kalau kita di surat Al-Fatihah kumaha yang lain. Ketika kita membaca Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Interaksi kita dengan Allah kumaha? Apalagi kalau bilang, nah ini mah cerita tentang orang kafir ya, saya bukan orang kafir. Berarti ini buat orang kafir. Enggak begitu. Interaksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala lewat ayat ini adalah apa? Allah sedang mengingatkan kita tentang karakter orang-orang kafir. Dan bisa jadi ini mengingatkan saya apa? Bahwa bisa jadi sifat orang kafir atau pada saya. Nah, begitu.
Kalau seperti itu adanya apa? Lalu kita pun mohon kepada Allah SWT, ya Allah jauhkan sifat kekafiran ini pada diri ini, kan gitu. Sekaligus juga mengaca diri kita, aduh ya Allah jangan-jangan nih, iya nih karakternya sudah ada nih kekafirannya. Ketika disuruh ngaji nggak mau ngaji, ketika suruh sholat masih bandel sholat. Nah kayak gini kan karakter kafir itu. Nah begitu. Begitu juga tentang masalah orang munafik sama. Ya, wa minan nasi may yaqulu, cerita tentang orang munafik. Ya itu untuk kita, bukan menuduh, wah, sorry ya, gue mau bukan orang munafik ya, ini mau buat munafik orang sana, tidak. Quran itu untuk kita yang membaca, bukan orang lain, begitu. Bukan orang lain. Kecuali orang lain mau mendengarkan, ya insya Allah dia juga menghayatinya, begitu. Apalagi kita diceritakan tentang kisah-kisah, pastikan itu juga buat kita. Tentang Nabi Yusuf, ya itu juga buat kita. Karena Allah sengaja menyampaikan pesan-pesan cerita-cerita itu untuk diambil pelajaran gitu. Karena apalagi bicara masalah sejarah itu pasti kan berulang. Ya. Sejarah itu pasti berulang gitu. Tentang apalagi Abu Lahab kan kalimatnya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Celaka tangannya Abu Lahab, secelaka-celakanya. Cerita Abu Lahabnya. Oh iya. Ini mah bukan buat saya, ini mah Abu Lahab. Saya mah bukan Abu Lahab, saya Abu Amr. Salah. Tetapi buat saya yang baca begitu. Sehingga pada akhirnya apa? Kita ambil pelajaran. Apa urusannya dengan Abu Lahab? Iya. Ketika orang-orang membenci agama ini, nyinyir terhadap agama ini, kan gitu, menghalang-halangi ajaran ini, nasibnya seperti Abu Lahab. Gitu. Tersiksa dunia dan akhirat. Gitu. Ngeri kan? Nah begitu, ngambil pelajaran seperti itu. Jadi bukan selewat ya interaksi dengan Quran itu, oh cerita lewat, tidak. Kita ambil pelajaran. Oh iya mengerikannya kalau kita berperilaku seperti Abu Lahab, karena dia tersikat dunia dan akhirat. Nah gitu. Nah ini ya pentingnya kita berinteraksi dengan Al-Quran dengan cara seperti ini, yaitu dengan tilawah Al-Quran. Ya, dengan benar dan baik, nanti ditopang juga dengan pemahaman. Tapi intinya dulu bahwa interaksi Al-Quran itu adalah sebuah kemestian dan itu menjadi pembuktian kita terhadap keimanan ya atas Al-Quranul Karim. Saya kira itu dulu ya, ini kaitan dengan fadilah aja nih, keutamaan-keutamaan yang tentunya juga tidak bisa dianggap remeh ya. Tapi ya, intinya bahwa begini saja ya, artinya apa? Ketika bicara masalah interaksi Quran itu betapa penting gitu ya. Dan ini cara kita untuk berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana dengan kondisi saat kita diizinkan Allah berada di waktu bulan Ramadan, saatnya kita lebih giat lagi. Ada beberapa pertanyaan, Ustaz. Yang pertama itu Bu Raihana nih, Ustaz. Ketua Yayasan Najib Pendidikan. Ini bertanya, Ustaz, apakah ada bedanya baca Quran dengan baik melalui HP atau tablet dan baca Quran menggunakan mushaf atau Quran berbentuk buku, Ustaz? Ada bedanya nggak, Ustaz? Sekali lagi? Gitu. Jadi sekali lagi, adakah bedanya membaca Quran dengan baik melalui dengan membaca Al-Quran baik melalui HP atau tablet, baca Quran menggunakan mushaf atau Quran berbentuk buku? Ini perbedaannya bagaimana, Ustaz? Ya, betul. Baik, langsung aja ya. Sebenarnya kalau coba kita lihat, ini secara psikis yang coba lebih fokusnya. Kalau masalah bendanya sih mah ini kemajuan teknologi kan. Nah, kaitan dengan psikis kita biasanya dengan membawa bendanya yang asli, ya bentuknya jelas kelihatan, itu penghormatannya beda dibandingkan dengan kita sudah ada di dalam gitu ya, yang kemudian kita buka kapan saja gitu, dan kita bisa menyembunyikan kapan saja. Hanya saja lagi-lagi secara psikis itu biasanya teringatkan kita adanya dengan secara fisik langsung itu. Teringat dengan Quran kelihatan ini dibaca tentunya gitu kan. Nah itu kemudian kita coba untuk menjaganya dengan baik begitu. Tapi ala kulihal dua-duanya bisa bisa kita manfaatkan intinya ya. Kemudahan bagi kita yang dirasa mudah, yang dirasa praktis silakan.
Hanya saja ini yang paling kuat yang perlu ditanamkan itu adalah saya harus baca. Nah, terlepas nanti bacanya pada akhirnya di Al-Quran lewat gadget kita atau Al-Quran secara fisik mushaf gitu, ya kan. Nah, sementara kalau kaitan dengan penulisan, alhamdulillah sekarang sudah seragam ya. Ya, cetakan-cetakan terakhir ini sudah seragam itu. Hanya saja kalau mau mengkaji tentang masalah penulisan, yaitu nanti berkaitan dengan ada pemaknaan gitu ya. Nah, lebih-lebih lagi kaitan dengan masalah membaca itu sendiri. Itu yang paling pokok sebenarnya. Karena toh nanti kalau udah hafal mah udah nggak perlu lagi mushaf gitu. Jadi saya ingat cerita teman yang dimana ngobrol-ngobrol, kemudian dia datang ke sebuah kosan temannya. Ketika ditanya, akhi, minjam mushaf ya? Ada nggak? Aduh, sorry ya, saya udah nggak butuh mushaf. Hah? Dia kaget ya, nggak butuh mushaf. Iya. Benar nggak ada. Wah, nggak benar kamu nih, kenapa nggak ada mushaf? Alhamdulillah saya sudah menyimpannya dalam hati. Wah, mantap itu. Jadi artinya sih ya sarana saja ya, sarana saja. Apakah gadget yang kita miliki atau mushaf yang ada begitu, barang-barang. Jadi yang pokok itu adalah interaksi kita. Mau apapun sarananya itu silakan. Ya. Tapi kalau untuk masalah mushaf itu sendiri kebutuhan nanti kalau kaitan dengan hafal sebaiknya tidak berubah bentuknya, kemudian juga jelas tandanya, lah gitulah. Allahumma sholli. Ya, baik Ustaz. Ada pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bagaimana hukumnya jika orang yang dalam setiap salatnya membaca Quran, membaca surat yang sama Ustaz? Mungkin berulang ya, mungkin ya. Betul, berulang. Ya, hal seperti ini ada dua kemungkinan. Berulang itu karena hafalnya itu aja, gitu ya, atau surat favorit, bukan berarti nggak hafal yang lain. Nah, itu terjadi pada masa Nabi Khalid bin Walid ya, mengulang surat Kulhu ya, surat Al-Ikhlas. Dilaporkan ke Rasulullah SAW gitu. Kemudian Rasul memanggil untuk memastikan benar kamu membaca setiap rakaat Kulhu ayat gitu kan, masa kita nih. Ya Rasulullah, kenapa Anda membaca Kulhu? Ini adalah surat yang saya sangat mencintainya. Lalu apa kata Nabi? Engkau masuk surga dengan surat Kulhu. Nah, gitu. Jadi kalau sebenar-benar itu karena kecintaan maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau langganan karena hafalannya kurang, nah sebaiknya ayo kita tambah lagi gitu. Karena informasi Al-Quran itu begitu banyak. Jangan langganan triple Kulhu bolak-balik. Nah, ayo bareng-bareng lah. Insya Allah ketika ada keinginan, ada jalan untuk menghafal. Paling tidak kalau nggak bisa 30 juz, ya juz 30 kan lumayan tuh teh. Masih ada 30 nah gitu. Ya, jangan sampai benar-benar kita nol gitu ya. Langganan surat terakhir ya. Jangan sampai surat Al-Fatihah dan Anas. Ya, harusnya cuma Al-Fatihah sampai Anas gitu. Tapi ya udahlah kita ambil yang 30 juz 30-nya gitu. Nah, gitu lah. Termasuk nih ada juga tulisan di sini, membaca bacaan hanya hafal cangkem saja tanpa mengetahui hukum-hukum bacaan yang benar. Tentu ini melihatnya kalau menyadari tentang hal itu ya bagus. Itu dulu. Kalau sadar dengan kekurangan ini bagus. Tinggal ayo kita tingkatkan gitu ya. Karena begini, menghafal itu beda dengan orang yang membaca. Kan sekarang ini kan udah ditegaskan ya oleh para ulama bahwa ketika kita sholat ya mulai sambil baca ya boleh kan, akan beda dengan orang yang menghafal tanpa lihat. Bedanya apa? Bedanya yang difokuskan orang menghafal itu adalah makna, bukan lagi tulisan gitu. Sementara kalau kita belum hafal kan lihat, jadi perhatiinnya tulisan jadinya tidak fokus pada makna. Itu kelebihannya. Nah, termasuk ketika kita membaca belum dengan tajwid. Kenapa? Karena tajwid itu mengandung arti dan makna. Bisa dipaham gak ini? Mengandung arti dan makna. Kalau arti seperti Alhamdulillahi, haknya tegas. Ain bedakan hamzah itu arti. Ketika kita baca Rabbil Alamin dengan Rabbil Alamin itu beda. Kan? Nah, kaitan dengan masalah makna, itu kaitan dengan penekanan-penekanan mana yang lebih panjang itu beda. Sama dengan kita teriak maling kumaha. Ada yang teriak maling gitu, ada maling. Nah,
ketika udah teriakan dengan seperti itu, berarti ada maksudnya bahwa kita harus waspada, bila perlu kita ikut serta kejar malingnya, gitu kan, dan seterusnya. Kalau menyebut maling saja, ya artinya mah sama, tapi maknanya beda. Gitu. Seperti itu. Jadi penting tahsin itu untuk menggambarkan arti dan juga makna. Berikutnya, saya langsung baca ya, Pak Hasbi, ini karena udah ada. Ya, ada terhadap mushaf dengan gadget yang ada Qur'annya, gimana Ustaz? Begini, adanya Quran dalam gadget itu seperti adanya Quran pada diri kita. Ya enggak? Kita ada Quran kan dalam hati kita, gitu. Nah, artinya sebenarnya adabnya ya seperti umumnya kita mengkondisikan fisik kita, tinggal pada tempat tertentu tidak boleh mengeluarkannya, gitu. Apa mengeluarkan? Kalau fisik kita nggak boleh ngaji di dalam WC, maka Quran juga jangan dibuka-buka waktu di WC teh, gitu. Adabnya udah dikantongin, nah gitu. Karena ini tersembunyi di balik itu semua, sepertinya tersembunyinya ilmu atau Al-Quran pada hati kita. Itu aja intinya, ya. Jadi beda dengan mushaf ya, yang fisik ya, mushaf yang fisik itu memang juga fisiknya physically ya nggak boleh kita bawa-bawa, ya diusahakan untuk dilepas, ya. Seperti Nabi melepas cincin yang ada tulisan lafaz Allah. Kecuali dalam keadaan darurat, disimpan di luar, Allah dimalingin orang, ya udah terpaksa gantung di pintu, gitu ya, terpaksa. Ya, syukur-syukur kalau ada orang teman yang gantian. Gitu. Bismillah, Afwan, mohon izin bertanya, antara kehataman dan hafalan, manakah yang lebih utama dahulukan di bulan Ramadan? Seperti sekarang ini agar mendapatkan pahala. Sedangkan pahala kedua-duanya sangat besar. Mohon. Kalau bicara masalah keutamaan, ya dua-duanya keutamaan. Tapi saya mendapatkan informasi tentang cerita bagaimana Imam Bukhari. Ternyata Imam Bukhari itu diceritakan bahwa beliau itu kalau hatam itu disertai dengan tafsirnya, kemudian disertai dengan membaca artinya. Tapi saat Ramadan fokus tilawah, bolak-balik, gitu, bolak-balik. Nah itu kalau saya melihatnya, ya, orang yang riwayat hadis saja mempraktikkan seperti itu. Maka tentunya kita yang terbatas ilmu ini, ya tentu kita akan mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama, begitu. Dan tentu juga para sahabat juga melakukan hal yang sama. Begitu ya untuk masalah itu. Nah, sisanya hafalan ya anggap aja murojaah, begitu ya. Kalau sudah bosan baca maksudnya lu cangkel kalau fokus lihat, ya udah dengan bebas kita keluar ya, melafadzkan mengulang-ulang hafalan yang sudah kita hafal, murojaah ya. Ya, dan menambah, ya saya kira menambah untuk sementara di pending dulu karena kita fokus banyak membaca yang menceritakan tentang tadi Bukhari, ya, Imam Bukhari. Kemudian prioritas mana antara memperbagus bacaan atau memperbanyak bacaan? Karena ada yang prioritas ingin baca banyak sampai 10 juz, tapi bacaan tidak sesuai dengan tajwid. Nah, tentu ini kalau bicara masalah utama ya bacanya banyak, tajwidnya keren gitu ya. Nah, artinya begini, sekarang permasalahan itu bukan permasalahan cepat atau lambat gitu ya. Karena yang utama kita itu tetap harus baca yang tepat. Lalu bagaimana dengan target kita? Nah, target kita yang dilihat, yang perlu dipersiapkan itu bukan masalah harus cepat-cepat, tapi menyiapkan durasi waktu alias nambah durasinya. Karena posisi kita sedang membaca dengan benar, diusahakan maksimal bacaannya, berarti kan perlu banyak waktu tuh. Ya udah wayah, nah ada yang dikorbankan waktu itu ya untuk pingin bacanya bagus, tapi juga targetnya tercapai, begitu. Sip. Itu yang saya alami ya. Pokoknya itu yang diusahakan untuk diterapkan. Ya. Berikutnya, Pak Ustadz, apa hukumnya wanita yang sedang haid membaca Al-Quran? Bu Regina ya. Begini, kalau ini ada dua pendapat sebenarnya. Dua pendapat itu yang berangkat dari masalah surat Al-Waqiah, bersentuhan. Oke lah, kalau tidak sentuh sih baca. Nah, kalau itu sama dengan zikir, jadi artinya boleh. Walau ada juga yang tidak memperbolehkan. Tapi kalau menanya pribadi saya,
pemahaman saya membolehkan, gitu ya. Membolehkan dalam arti bahwa saya membolehkan itu karena beberapa dalil-dalil yang ada, ya, dilihat dari bagaimana praktiknya Rasulullah dan istri Rasulullah, gitu, bahwa saat haid tetap saja membaca Al-Quran, gitu. Oke. Menyentuhnya ya udah ambil aja yang HP kan, nah, itu kan bisa. Gitu. Kemudian mau nanya tentang bedanya cara membaca dengan tartil, hadir, tadir, bagaimana ya? Oke, sip. Sebenarnya kalau dilihat dari bahasanya, yang namanya tahqiq. Tahqiq itu adalah perhatian kita lebih fokus pada lafadznya. Oh ya, huruf bawahnya kudu gitu ya dilafadzkan. Sehingga dengan perhatian kita di sana, maka kecepatan itu sangat lambat karena fokus pada bacaan, gitu. Nah, biasanya kalau fasih baca itu seperti Khudaifi, Imam Madinah, gitu. Lambat, ya, fasihnya luar biasa bagus, begitu. Sehingga orang yang baru belajar itu bisa ngikutin, oh iya pengucapan dengan kudu gitu dan seterusnya, gitu. Kemudian agak menjadi lambat. Ini tadi sangat lambat, ini lambat. Nah, lambat ini biasanya perpaduan antara bacaan, ketepatan baca juga meresap, menggambarkan makna, gitu, menggambarkan makna. Karena ada orang yang naik turun suaranya, kemudian penekanan dengan suara yang dikeraskan, itu memang seperti itu, sehingga perpaduan dua hal ini diterapkan. Itu biasanya ada yang menyebut dengan tartil, ya, dengan tartil, ya. Padahal sebenarnya untuk tartil ini semua diterapkan, bahwa baik yang sangat lambat ataupun lambat atau cepat tetap diterapkan tartil. Tapi ada juga yang menerapkan bahwa yang disebut bagian kedua, ya, tartil itu adalah kecepatannya lambat tapi juga disertai dengan pemahaman makna, gitu ya. Jadi ungkapan itu menggambarkan makna, gitu. Kemudian yang ketiga cepat. Nah, cepat ini juga masih tetap berlaku tartilnya, tapi biasanya ini terapan bagi mereka-mereka yang tanggap makna, ya, tanggap makna. Jadi sekalipun cepat itu mengikutinya itu mudah, gitu, karena memang dia paham, gitu. Nah, untuk yang keempat itu yang hadir nih, sangat cepat itu biasanya mereka-mereka yang fokus kepada target kecepatan, ya. Ingin selesaikan nih satu duduk 3 juz misalkan, atau 1 juz, gitu kan. Nah, biasanya menggunakan itu. Atau yang setor hafalan, gitu ya. Ya, untuk mendobikan bacaan, ya pasti menggunakan hadir biasanya. Seperti itu, ya. Oh, mau ingin praktek, ya udah saya contohin. Kalau yang lambat, sangat lambat itu Alhamdulillahi Rabbil Alamin, gitu. Alhamdulillah, jadi lafadznya dan ketukannya sama, ya, sama. Kemudian di lebih cepat dari sebelumnya, atau tadi sangat lambat, ya, sekarang lambat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, bandingkan dengan sebelumnya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi per hurufnya itu dipilah-pilah, begitu. Nah, kalau udah yang kedua ini bukan memilah, jadi udah lafaz tapi mengalir, gitu. Nah, kemudian cepat. Nah, biasanya ini cepat ini biasanya sudah S, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, seterusnya. Nah, baru yang sangat cepat, ya, biasanya untuk hafalan, gitu. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Biasanya saat sekarang ini tadarus kita, nah, biasanya gunakan hadir. Tapi ingat, semuanya dibingkai dengan tartil. Ya, tartil itu apa? Melafadzkan dengan benar. Tajwidul huruf, ma'rifatul huruf. Membaguskan setiap hurufnya dan tahu letaknya di mana harus berhenti. Nah, begitu, ya. Oke. Lanjut. Masih ada 3 pertanyaan. Masih hanteng nih 145 orang nih, luar biasa, Masya Allah. Boleh bertanya mana yang lebih baik penting bagi anak, hafalan yang banyak atau tahsin dulu? Oke. Ini mah nyinggung materi tarki, ya, mah, ya. Dua-duanya penting, tapi buat anak contohkan dengan benar, Taita. Ya, untuk SD, ya, untuk SD contohkan dengan benar. Saya kira ini
kalau bicara masalah menghafal, ya udah lanjutkan hafalan sembari kita memperbaiki bacaan. Hanya saja ada yang prioritas, Bapak Ibu sekalian. Prioritas itu pelafalannya, kalau memang belum mampu untuk melafalkan seperti kefasihan kita, khonya kudu tebel gitu ya. Yang penting udah dingorokin aja udah cukup gitu. Nanti kan ada tahapannya kefasihan itu, ya. Jadi jangan sekaligus dari awal dia bisi pundung anak-anak. Ya, mau baca aja sudah syukur gitu ya. Jadi ada prioritas lah ya. Umpamanya kalau yang fatal tidak bisa membedakan huruf ja dengan ha misalkan, itu yang fatal ya. Tapi kalau nyerempet dikit kaitan perbedaan huruf ka, huruf sya gitu kan, ya masih diperbolehkan untuk tidak terlalu fase begitu ya. Syukur-syukur kalau memang ini juga kondisi anak ya, kalau bisa mudah untuk diingatkan lalu dia mengikuti, ya bagus itu. Jadi juga harus bisa melihat kondisi anak juga sih. Jadi jangan dipaksa. Ya, yang penting anak-anak sudah mulai berinteraksi dengan Quran itu udah dahsyat, itu udah biasa, nikmat itu. Oke, kemudian ada yang kelewat Ustaz di atasnya Ustaz. Ya, kumaha? Yang atas nama Reni Herdiana ini kelewat. Jika ada yang meminta, jika ada yang meminta untuk mengajari Al-Quran, tapi yang diminta mengajarinya belum lancar membacanya, ini mah membuka aib namanya. Oke, sip. Begini, balighu ani ul ayah, begitu ya. Yang bisa kita ajarkan, gitu. Sembari kita belajar, ya. Jadi jangan nunggu jadi ustadz dulu, ya, dipanggil ustadz baru mulai, jangan. Apa yang bisa kita lakukan, sembari kita mengakui juga kepada murid saya, contohnya saya itu belum lancar, cuman kalau untuk masalah huruf saya bisa. Nah udah, katakan itu gentle, itu mantap. Ya, sembari kita belajar ya. Ya, di mana belajarnya? Ya di Tarki. Iklan sekalian. Oke, kemudian yang meminta untuk mengajar Al-Quran tapi yang diminta mengajarnya belum lancar ya. Sudah ya. Kemudian bagaimana hukumnya membaca Al-Quran dalam posisi tidak menghadap kiblat dan tidak sambil duduk dan bersuci. Baik, kalau dilihat merujuk pada surat Surat Ali Imran ya. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah. Nah, itu sebenarnya sih adabnya kalau mau maksimal itu ya wudhu, posisi yang enak, nyaman gitu ya. Tapi ternyata masih diperbolehkan kalau dilihat dalam surat Al-Baqarah, surat Al-Imran itu dalam keadaan tidur gitu kan. Jadi kita itu di dalam posisi zikir gitu. Dan di antara zikir itu baca Quran gitu. Karena kita ingin melafadzkan Al-Quran itu dengan lancar, sembari kita renung, itu boleh gitu ya. Ya, diperbolehkan. Ya, karena dalilnya seperti itu. Jadi kalau memang ingin khusyuk, ingin fase, ingin tadabur lebih dalam, ya paling tinggi itu saat baca Quran, saat sholat. Gitu. Sesudahnya adalah pada sholat, dilanjutkan dengan bacaan. Ya, Allahumma sholli. Termasuk menghadap kiblat boleh, tidak menghadap kiblat juga nggak apa-apa. Ya. Kemudian saya ingin sekali bisa berinteraksi dengan Al-Quran saat membacanya, tapi saya tidak bisa bahasa Arab. Nah, bagaimana Ustaz caranya? Ya, betul. Udah paham sendiri sebenarnya bahwa untuk menguatkan interaksi kita dengan Quran itu adalah dengan paham. Tapi lagi-lagi bukan segalanya paham itu. Ya, karena nanti bisa saja kita baca terjemah. Karena ada orang yang paham tapi tidak bisa mentadaburi. Loh, ini ada apa masalahnya? Ya tadi tidak mengikut sertakan hati di dalam berinteraksi dengan Quran. Nah, maksudnya apa nih? Iya, bahwa saat baca Quran itu harus kita rasakan bahwa saya sedang ngobrol dengan Allah. Quran ini untuk saya. Nah, begitu. Ya, nah syukur-syukur paham. Nah, oleh karenanya minimal ini untuk saat ini ya belajar sembari baca terjemahannya ya Bu Tanti ya, baca terjemahannya. Syukur-syukur nanti dilanjut belajar bahasa Arab. Ya, atau belajar terjemah Quran, nah itu ya. Nah, itu harus dilanjutkan karena di sana juga akan memudahkan kita untuk tahu di mana berwakaf, ya, berhenti dengan tepat. Berikutnya, bagaimana jika seorang yang sudah mempunyai hafalan beberapa juz, tapi ketika ia sholat dan menjadi imam, ia hanya membaca juz 30 saja karena khawatir salah jika membaca juz lain
yang tidak ada yang bisa mengoreksi karena makmumnya pun terbatas hafalannya. Apakah itu boleh? Boleh banget ya. Karena jadi imam itu harus mengerti tentang diri dan orang lain. Ya, jangan sampai kita baca surat yang tidak kita belum dobit hafalannya, kemudian di belakang diam gitu. Khawatir nanti di belakang tuh bilang gini, rasain loh, baca panjang-panjang kami nggak ngerti kok. Nah, jadi khawatir kan jadi gitu. Nah, udah baca yang standar yang bisa dipahami juga oleh makmum. Nah, kalau mau nanti sendiri sepanjang mungkin silakan gitu ya. Atau juga kalaupun mentok ya tinggal sujud nggak ada malu kita juga ya, atau dengan membuka mushaf ya. Lalu bagaimana tipsnya agar imam tersebut bisa memurojaah juz lainnya jika ia hendak ingin tasmi tapi sulit menemukan orang yang ingin menyimak tasminya tersebut. Nah, bagusnya begini, coba terapkan dulu hafalan kita dalam sholat sendiri. Jadi dilatih di situ, ya. Jadi dibiasakan hafalan kita. Nah, nanti kalau ada salah kan beres sholat kita lihat lagi Qurannya, gitu ya. Kalau tidak pada waktu itu kita sambil tidak membuka Quran. Seperti itu, ya. Berikutnya. Ustaz, nyambung dengan yang ini sebentar Ustaz, tadi ada yang kelewat. Ada pertanyaan nyambung dengan yang Bu Mila itu, bahwa ada yang bertanya tadi itu di sebelumnya Ustaz ya, kelewat. Bagaimana hukumnya sholat dengan menggunakan atau megang mushaf Ustaz? Nah, ini mungkin kalau yang tasmi atau pengen menambah hancaan tapi dengan sholat gitu Ustaz, dan memegang Quran secara bagaimana Ustaz? Betul. Ya, saya pernah membaca tentang hal itu. Ternyata untuk sambil megang itu memang khusus pada sholat-sholat sunnah. Itu. Jadi diperbolehkan, ya. Ya, dalilnya ternyata pernah Aisyah juga melakukan hal yang sama. Begitu. Jadi lembaran Quran dibaca sambil membaca sambil melihat mushaf gitu. Jadi diperbolehkan. Gitu. Nah, begitu ya. Kaitan dengan masalah memegang mushaf. Nah, terus yang terakhir ini kalimat bertanya tentang masalah perbedaan panggilan ya yang dalam Al-Qur'an, ya ayuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhan nabi, gitu ya. Tentu memang mukhatabahnya yang diajak bicaranya memang beda-beda. Termasuk ya ayyuhalladzina kafaru, udah jelas itu ya. Nah, tapi lagi-lagi kalimat-kalimat ini menjadi pelajaran penting buat kita. Ya, ketika Allah memanggil manusia, ia menggambarkan konteks ayat ini memang seluruh manusia. Ya, Allah memanggil seluruh manusia. Jadi siapapun itu kena panggilan ini. Gitu. Nah, walau tetap saja bagi kita akan ditujukan juga kepada kita. Seperti tadi surat An-Nisa. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum. Gitu kan? Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah yang telah menciptakan kalian. Nah, itu mau aku itu tidak akui, kita itu pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu. Ingatkan itu. Ya, nanti siapapun yang nanti membaca itu menyadari itu semua. Kemudian lebih fokus, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Panggilannya khusus orang beriman. Kenapa? Ternyata saum ini hanya mampu jalan kalau orang beriman. Sulit kalau tidak dasar keimanan. Nah, gitu. Berarti apa nih? Oh ya, untuk menjalankan ini harus bermodalkan iman. Berarti harus mantapkan keimanan saya. Begitu. Kemudian panggilan ya ayyuhan nabi. Nah, ini penghormatan kepada nabi. Ya, penyampaian kepada nabi sekaligus menghormati nabi. Kenapa? Karena ternyata panggilan kepada nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah dengan kalimat langsung nama. Ya Muhammad oleh Allah itu enggak. Tuh, saking dimuliakannya, saking mulianya hamba Allah ini yang namanya Nabi Muhammad SAW itu, sampai Allah yang menciptakan saja itu menghormati nabi. Itu dengan panggilan ya ayyuhan nabi. Beda dengan nabi-nabi yang lain. Kalimatnya Ibrahim, ya Musa, gitu kan? Ya Yahya, gitu. Ya Yahya khudil quwwah. Ya Maryam, panggilannya nama. Tapi kalau kepada nabi itu panggilannya dengan ya ayyuhan nabi. Masya Allah. Betapa mulianya nabi kita ini sampai Allah sendiri memanggilnya tidak langsung
dengan nama, tapi dengan panggilan kebesarannya adalah wahai. Baik. Ya, itu aja. Ada yang mau tanyakan lagi? Ini ada satu lagi yang bertanya, Ustaz. Terakhir mungkin, Ustaz, nih dari Dila Satya. Kebaca, Ustaz? Oh, kebaca. Ini terakhir aja, Ustaz. Contoh membaca Quran dari guru-guru yang bersana ternyata cukup banyak bedanya dengan cara bacaannya qori-qori masyhur yang merdu-merdu, termasuk yang namanya tadi Ustaz sebut. Saya jadi bingung cara baca yang benar teh sebenarnya mana. Oke, sip. Bu Dila ya, Satya. Begini, jangan bingung dengan gaya lagu. Ya, kalau lagu memang beda-beda dan tidak ada standarnya gitu. Kalau mau standar itu ya standar Arabi, gitu ya. Dan biasanya lagu itu lagu dasarnya Quran itu waros, ya. Ini lagu dasarnya ya, nada dasar itu waros. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, gitu aja standarnya itu. Sisanya pengembangan lagu sesuai dengan kondisi daerah pada waktu itu. Sampai sekarang sampai ada lagu Qiraah Sab'ah gitu ya. Qiraah Sab'ah itu lagu 7 gitu. Ada Nahawan, ada Sika gitu ya. Ada Ros gitu, ada Bayati Kurdi ya, dan Nahawan dan seterusnya gitu, 7. Nah, itu tidak perlu kita bingung ya teman, itu masalah nada dalam membaca, tapi kita fokus tajwidnya, itu yang utama ya. Kalau masalah lagu tinggal ngikutin, Abu Ammar saya ini YouTube nah gitu, sekalian iklan puntennya ya. Jadi tinggal dengerin aja, pingin lagunya kayak gini, sering aja baca. Karena ini ada contoh nih, anak punya muridnya, ibu-ibu beli kaset waktu dulu masih kaset ya, kaset yang pitanya itu 5. Bu mau dagang? Enggak. Mau pakai? Loh, kok 5-5-nya? Iya. Satu buat di mobil saya, satu buat di dapur, satu di ruang tidur saya gitu ya. Satu di ruang tamu gitu. Jadi di mana dia ada di setelin itu. Sehingga apa? Lagunya siga guruna gitu. Jadi kalau sering mendengar tinggal bisa ikutin kalau masalah lagu. Tapi kalau masalah tajwid, insya Allah tidak ada perbedaan. Ya, kecuali nanti kaitan dengan sanad ya, sanad kaitan dengan kalau bacaan waros kumaha gitu. Udah dasarnya dulu, dasar itu tajwid, yaitu kaitan dengan panjang pendek gitu kan. Ya 2 harokatnya waros, riwayat hafid ya sama 2 harokat mah, tak bisa jadi ada lebihnya gitu. Ya, 4 harokatnya hafaz dengan 4 harokatnya kolun ya segitu 4 harokat gitu. Jadi fokus dulu dari hukum tajwid dasarnya dulu. Nah itu gampang itu mah. Dan ngambil dulu satu runutan sanad, ya jangan semua. Hafaz saja dikuasai dulu, ya. Kalau usah bicara masalah waros, kholaf, gitu kan, kolun, itu mah liar, saya juga liar masalahnya, gitu ya. Karena ini butuh kehususan, gitu ya. Para guru lah itu mah, ya. Kalau kita sini mah, yang penting bisa ngaji, ya, dengan tahsin, nah itu udah syukur banget, gitu. Ya, bisa bimbing diri kita dan keluarga. Saya kira itu. Allahumma sholli. Ya, Ustaz, alhamdulillah jazakallah khair, sudah melebihi batas sebenarnya. Tapi subhanallah ini sangat menarik, berarti banyak yang bertanya, Ustaz ya, banyak yang berinteraksi. Tapi subhanallah yang lebih utama, marilah kita berinteraksi pada Al-Quran. Mungkin closing satu kalimat saja, Ustaz, atau 2 kalimat dari Ustaz tentang interaksi Al-Quran ini, pesan yang untuk para pemirsa atau para pendengar sini, Ustaz, terakhir. Baik. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Karakteristik orang beriman itu, orang yang bertakwa itu adalah memandang Al-Quran itu kebaikan. Itulah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Wa idza qila lahum madza wa qila lil ladzina ittaqu madza anzala rabbukum qalu khaira. Apakah yang diturunkan Tuhanmu? Ketika ditanya kepada orang-orang bertakwa, maka jawabannya adalah Allah telah menurunkan kebaikan. Maka pastikan semua apa yang kita baca adalah semuanya adalah kebaikan. Tidak ada yang sia-sia dan insya Allah itu akan bernilai di Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Mohon maaf atas kekurangannya. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallah khair Ustaz atas ilmunya dan memberikan semangat lagi gairah kita untuk berinteraksi pada Al-Quran. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi wabarakatuh. pada pemirsa semua, kaum muslimin muslimat yang sudah hadir, jazakumullah khairan katsiran. Mari kita aksi ya, kita action langsung di malam yang ke-23 ini untuk berinteraksi semaksimal mungkin, sebanyak mungkin terhadap Al-Quran. Baik, kita akhiri saja semuanya. Mari kita tutup dengan mengucap hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, istighfar, astagfirullahaladzim, 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 dan doa akhir majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.